hukum dasar. Jual beli online diperbolehkan dalam pandangan Islam asalkan tetap memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah. B. Menghindari Dari transaksi riba dalam jual beli. 1. Beli online dalam Islam. Rukun jual beli online. 1. Penjual dan pembeli. Meskipun tidak bertatap muka langsung, transaksi tetap sah selama kedua belah pihak ada. 2. Objek barang jelas. Kualitas dan spesifikasi barang harus diketahui melalui deskripsi, foto atau video agar tidak ada ketidakjelasan. 3. akad Ijab dan kabul. 1. Ijab, penawaran dari penjualan dengan menampilkan produk di platform. 2. Kabul, menerima dari pembeli melalui proses klik beli dan melakukan pembayaran. Hal-hal yang dilarang. Agar transaksi tetap syariat, jual beli online harus menghindari gharar, penipuan atau ketidakjelasan informasi barang, maisir, unsur perjudian atau undian yang merugikan, zalim, kecurangan, seperti penjual tidak mengirim barang atau pembeli memalsukan bukti bayar, riba, tambahan dana yang diharamkan, barang haram, memperjualbelikan barang yang dilarang agama, seperti miras, narkoba, dan lain-lain, monopoli dan darar, tindakan yang merugikan pasar atau merusak pihak lain. 2. Jual beli kredit dalam Islam. Definisi transaksi jual beli dengan pembayaran bertahap atau cicilan sesuai jangka waktu yang disepakati. Hukum dasar. Para ulama sepakat bahwa jual beli kredit hukumnya boleh atau halal, asalkan harga barang sudah jelas dan disepakati sejak awal guna menghindari penipuan atau ketidakjelasan atau gharar. Kredit dua pihak. Transaksi langsung antar penjual dan pembeli hukumnya jelas halal. 1. Kredit melalui pihak ketiga atau leasing. Perdebatan ulama. Terjadi perdebatan pendapat jika melibatkan lembaga keuangan atau leasing. Pandangan yang melarang jika leasing melunasi barang ke penjual lalu pembeli mencicil ke leasing dengan bunga. Hal ini dianggap riba karena termasuk kelebihan dalam akad hutang piutang. Pandangan yang membolehkan. Sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan jika benar-benar menerapkan akad syuf'ah, sistem akuisisi dalam fikih muamalah. 3. Hukum bunga bank dalam Islam. 1. Pandangan tokoh ulama. Haram. Yusuf Qardawi dan Syekh bin Baz berpendapat bahwa bunga bank adalah riba, sehingga hukumnya haram. Boleh. Syekh Mahmud Shaltut dan Dr. Ali Jum'ah berpendapat bunga bank bukan riba, melainkan bentuk keuntungan usaha yang dibagi dengan nasabah. Pandangan organisasi Islam di Indonesia. Organisasi MUI, pendapat ulama, sejak 2003 menetapkan bunga bank sebagai riba atau haram dan menganjurkan umatnya beralih ke bank syariah. Muhammadiyah, sejak 2010 menetapkan bunga bank adalah haram, namun bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Nadatul Ulama, belum mencapai kesepakatan tunggal atau beragam, ada 3 pandangan, haram, halal, atau syubhat. tidak jelas hukumnya. Kesimpulan, meskipun mayoritas lembaga cenderung mengharamkan bunga bank karena disamakan dengan riba, masih terdapat ruang perbedaan pendapat ikhtilat, terutama di kalangan ulama NU yang memandangnya dari berbagai sudut pandang hukum. 4. Hikmah bermuamalah sesuai syariat. Poin-poin hikmah utama. Menumbuhkan perilaku jujur. Kejujuran adalah fondasi utama. Melalui muamalah yang benar, seseorang terbiasa berkata benar dan transparan, serta menghindari penipuan atau manipulasi. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Melatih seseorang untuk bertanggung jawab atas kualitas barang bagi penjual, dan ketetapan waktu pembayaran bagi pembeli atau berutang, sehingga terbentuk pribadi yang amanah. Menciptakan kepercayaan antar sesama. Perilaku jujur dan bertanggung jawab secara otomatis akan membangun kepercayaan dalam hubungan sosial, sehingga interaksi menjadi lebih harmonis. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi praktik zalim, riba dan penipuan. Seorang akan memperoleh rezeki yang bersih dan halal yang dijanjikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan sikap kepedulian, salah satunya dengan menghindari riba. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain
dan justru saling menolong sehingga menumbuhkan sikap empati, terhindar dari sifat zalim. Dengan membiasakan berperilaku jujur, bertanggung jawab, saling percaya, serta menjauhi praktek riba, kita dapat menghindari perbuatan zalim, menerapkan syariat, mencegah kita merugikan orang lain, sehingga tercipta bermasyarakat yang lebih damai, tentram, dan teridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.